Sang ibu secara pribadi mengirim putrinya ke pusat pelatihan etiket. Tanpa diduga, tindakannya ini akan segera membuat putrinya kehilangan nyawa. Benar saja, seminggu kemudian, putrinya melompat dari gedung dan bunuh diri secara misterius. Tetapi sang ibu sama sekali tidak percaya. Karena pagi ini putrinya meneleponnya untuk meminta bantuan. Saat itu, dia pikir itu hanya alasan putrinya tidak ingin belajar untuk menyelidiki penyebab kematian putrinya. Dia pergi ke rumah sakit bedah plastik. Anda ingin terlihat seperti siapa? Dia. Putriku. 6 bulan kemudian, dia kembali memasuki pusat pelatihan etiket sebagai siswa baru. Memikirkan kembali bayangan putrinya yang meninggal secara tragis. Dia bersumpah untuk menemukan kebenaran dan mendapatkan keadilan bagi putrinya. Hasilnya, dia secara tidak sengaja menabrak seorang gadis bernama Be Pan. Tetapi ketika Be Pan melihatnya, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Bukan aku. Jangan cari aku. Melihat Be Pan melarikan diri ketakutan, dia mau tidak mau curiga bahwa kematian putrinya juga ada hubungannya dengan dia. Siswa baru akan segera datang. Apakah semua orang sudah siap? Aku pasti akan memberi mereka pelajaran pertama yang tak terlupakan. Tak lama kemudian, wanita itu sebagai siswa baru tiba di tempat yang mengerikan ini. Tetapi saat dia melepas kacamata hitamnya, Wen Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Halo, para guru. Nama saya Fu Chu. Tetapi ketua masih merasa sulit untuk percaya. Karena dia tidak hanya persis seperti Wen Xiaoyan, tetapi bahkan tahi lalat di sudut matanya pun sama. Instruktur memberitahu dia bahwa jika dia ingin menjadi seorang wanita bangsawan, dia harus lulus ujian berikutnya, yaitu melepas pakaian untuk memeriksa apakah bentuk tubuhnya memenuhi syarat atau tidak. Tunjukkan semuanya. Benar. Semuanya. Maaf, Ketua Gu. Apakah semua gadis yang memasuki kamp pelatihan harus lulus ujian ini? Tidak ada pengecualian. Putriku, berapa banyak mimpi buruk yang telah kau alami? Untuk membalas dendam putrinya, dia tidak ragu-ragu untuk melepas semua pakaiannya. Tulangnya sangat indah. Jika Anda mentato mawar di sana, betapa menggoda itu. Mawar. Punggung Xiaoyan sangat cocok untuk tato mawar. Mungkinkah dia dan Xiaoyan? Lucu. Anda telah lulus. Dan selanjutnya adalah awal dari balas dendam. Setelah lulus ujian, dia dibawa oleh instruktur ke tempat siswa menghadiri kelas. Jika Anda ingin menjadi wanita bangsawan, Anda harus bisa masuk ke ruang tamu dan turun ke dapur. Oleh karena itu, semua orang di sini tidak hanya harus belajar memasak setiap hari, tetapi juga harus mempelajari semua jenis aturan etiket. Hanya ketika Anda memenuhi standar, Anda dapat lulus dengan lancar. Dan ketika Anda memasuki kamp pelatihan, Anda harus mematuhi aturan di sini. Pertama, Anda tidak boleh menyembunyikan perangkat elektronik apapun. Dilarang menghubungi dunia luar. Kedua, kantor ketua dan ruang bawah tanah adalah area terlarang mutlak. Hal terakhir, setelah lampu dimatikan di malam hari, kecuali anggota yang dipilih untuk pelatihan khusus setiap hari, yang lain tidak diperbolehkan berkeliaran di luar. Jika Anda melanggar, Anda pasti akan dihukum paling berat. Seperti Wen Xiaoyan. Diam. Dilarang menyebutkan nama ini di sini. Ini adalah aturan keempat sekolah. Wu Xin, Anda agak terlalu bersemangat. Wen Xiaoyan. Halo semuanya, nama saya Fu Chu. Fu Chu. Wen Xiaoyan pergi. Dan datang lagi seorang Fu Chu. Ini adalah siswa baru. Semuanya, ajari dia dengan baik. Cari tempat duduk sendiri. Wanita itu melirik Be Pan yang gemetar. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk memilih duduk di sebelahnya. Halo, teman sekelas. Pada saat ini, Be Pan semakin ketakutan. Mulutnya terus mengatakan bahwa dia telah kembali untuk membalas dendam. Untuk mencegah Be Pan berbicara omong kosong, instruktur langsung meminta penjaga keamanan untuk menariknya keluar. Be Pan, apakah kau yang membunuh Xiaoyan? Saat istirahat, masalah wanita itu telah tiba. Kecuali tahi lalat di sudut mata. Lihat, seperti wanita itu, sangat mirip. Kau memarahi siapa? Memarahimu. Kalian memang seperti ini, menindas Xiaoyanku. Lepaskan aku. Inikah citra wanita bangsawan kalian? Duduk semuanya. Saya senang, kalian bisa begitu energik. Tetapi sebagai seorang wanita bangsawan, energi saja tidak cukup. Juga harus patuh, lembut dan penurut. Presiden Gu, lembut. Apa maksudnya?
Ini. Kita undang seorang siswa untuk menjadi model. Saya akan melakukannya. Saya juga. Siswa baru, kemarilah dan bekerja samalah. Pertama, tubuh harus lembut. Seperti pinggang seorang wanita. Kedua, suara harus lembut. Ketiga, yaitu hati yang lembut. Terima kasih Presiden Gu atas presentasinya. Saya mengerti. Sayangnya, sepertinya sama seperti Wen Xiaoyan. Tidak cukup patuh. Harus dididik dengan baik. Peringkat sudah keluar. Luo Ling, kau hebat. Peringkat pertama lagi. Benar. Dia, peringkat terakhir lagi. Lalu kenapa kau peringkat terakhir? Peringkat terakhir. Peringkat terakhir akan diturunkan ke ruang bawah tanah. Dihukum semalaman. Kau berpura-pura apa? Kali ini tidak ada orang kedua. Wen Xiaoyan membantumu. Xiaoyan pernah ke ruang bawah tanah. Yang disebut hukuman ini, apa sebenarnya? Kematian Xiaoyan. Apakah ada hubungannya dengan ruang bawah tanah ini? Selimutnya telah disentuh orang lain. Badut yang tidak penting. Bei Fan yang pemalu. Wu Xin yang sedingin es. Gu Tuyuan yang tersenyum sinis. Orang-orang ini yang paling mencurigakan. Dan juga, ruang bawah tanah ini pasti ada masalah. Sepertinya aku harus memeriksanya malam ini. Hanya siswa yang mendapat nilai sempurna yang boleh pulang. Jika tidak patuh, kau tidak akan pernah lulus. Biarkan dia di ruang bawah tanah semalaman. Katakan padanya, di sini, tidak patuh, akan dihukum seperti apa? Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Ruang bawah tanah.